terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan.
seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan
seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Top menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Top menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Top menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Top menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Top menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat pagi warga Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Saya Galang Restutama dan rekan saya Tisa Kavita, kami yang akan menemani teman-teman warga vokasi pada pagi hari ini dalam rangkaian acara Darah Juang Festival 2021, yaitu Panggung Ekspresi. sekedar informasi Tisa, dalam sebuah event pastinya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya pihak sponsor. Dan Daju Fest pada tahun ini disponsori oleh Kopi Semata, Kris Bar Sushi, Sablon Juki, dan juga Natra World. Betul sekali Galang. Pada rangkaian acara sebelumnya, kita telah mendapatkan antusias yang sangat luar biasa dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada, terkhusus sekolah vokasi. Terbukti dengan banyaknya partisipan lomba poster dan esai dengan tema penentangan kekerasan seksual dalam lingkup kampus. Betul sekali Tisa. Pada tahun ini Darah Juang Festival atau yang lebih dikenal dengan Daju Fest mengangkat tema Indonesia Darurat Kekerasan Seksual. Berdiri tegak, bergerak lawan. Tema tersebut diangkat berlandaskan fakta mengenai maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Kurangnya kepekaan dalam menanggapi permasalahan tersebut menjadikan salah satu faktor utama meningkatnya kasus kekerasan seksual. Dengan ini, mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada memberikan aksi nyata untuk menentang segala bentuk dari kekerasan seksual. Pada hari ini, kita akan menyaksikan rangkaian terakhir dari Darah Juang Festival 2021 berupa penyampaian orasi dari perwakilan setiap Departemen Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada dan perwakilan dari BEM-KM SVUGM. Kemudian kita akan menyaksikan pertunjukan teatrikal dari mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada dan dilanjutkan dengan puisi tentang pertentangan tindak kekerasan seksual. Untuk yang pertama, kita akan menampilkan orasi dari perwakilan setiap Departemen Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada dan perwakilan dari BEM-KM SVUGM. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, marilah kita mulai rangkaian terakhir Darah Juang Festival 2021. Selamat menyaksikan. Dan kasus kekerasan seksual pada anak tentu akan menimbulkan efek traumatis berkepanjangan, sulit bergaul, dihantui rasa takut, dan juga dampak abnormal lainnya akan terlihat. Lalu bagaimanakah cara korban kekerasan seksual ini dapat melanjutkan hidup dengan baik? Seorang mahasiswi penyintas kekerasan seksual, mahasiswi di universitas, salah satu universitas di Jawa Timur. Identitas penyintas kami sembunyikan untuk menjaga kemurnian informasi. Jangan ingkari dirimu, artinya anak-anak yang tumbuh dewasa tersebut kemudian sama sekali tidak menutup-nutupi bahwa mereka sudah mengalami peristiwa yang menyakitkan sedemikian rupa. Masih ada ketakutan di saksi di dalam KRL tersebut yang wanita untuk berteriak gitu, mengatakan apa yang sebenarnya sedang terjadi gitu. Nah, kenapa ini bisa demikian? Karena itu kita dari generasi ke generasi ditekankan bahwa wanita harus mengalah, bahwa wanita pasti lebih lemah dari pria. Disiksa oleh orang lain, tapi mereka tetap mencoba semaksimal mungkin untuk hidup bersosialisasi secara wajar, berteman, hidup berumah tangga, dan seterusnya. Bahwa kalau dia berteriak nanti kira-kira prianya intimidasi, mungkin menyakiti dia seperti apa gitu. Nah, kita melakukan survei sendiri tahun 2020, 77% dari dosen yang disurvei menyatakan kekerasan seksual itu pernah terjadi di kampus. Ini dosennya, bukan mahasiswa. Jadi masalah tadi yang disebut Ade mengenai kenapa 63% dari 77% itu tidak melaporkan. Karena seluruh stigma yang diasosiasikan dengan pelecehan dan kekerasan seksual, korban sudah menjadi korban, lalu dia sangat beresiko dalam melaporkan. Bahkan kalau dia melaporkan pun menerima berbagai macam hukuman dari masyarakat, dan banyak yang victim blaming kepada korban, menuduh apa salah kamu dalam melakukan itu. Jadi ini satu situasi
yang menurut saya nggak bisa pemerintah hanya duduk diam saja. Keyakinan seperti itu yang sebenarnya harus dikikis. Ketika kita melihat bahwa ada satu kejadian pelecehan seksual yang terjadi, kita harus berani untuk speak up, kita harus berani untuk ngomong gitu, dan yakin aja bahwa pasti akan ada orang yang nolong, pasti orang akan bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Begitu pula dengan korbannya. Banyak sekali korban pelaku pelecehan seksual itu yang nggak berani ngomong karena takut nanti karena habis diancam sama pelakunya, karena takut malu lah, karena apalah. Tapi kalau suatu hal seperti itu dibiarkan, itu nanti bisa menjadi suatu budaya yang terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Katanya, pelecehan seksual hanya terjadi pada malam hari. Faktanya, sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita tercinta. Katanya, pelecehan seksual terjadi karena korban memakai pakaian terbuka. Faktanya, seseorang berpakaian tertutup pun sering menjadi sasaran. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Tak ada yang mau menjadi korban pelecehan. Katanya, pelecehan seksual hanya terjadi pada wanita. Faktanya, banyak korban pelecehan seksual yang merupakan seorang pria. Sudahi saja perbincangan pelecehan seksual yang berasumsi dari sudut pandang ketelanjangan dan menghakimi korban. Laki-laki, perempuan, siapapun bisa menjadi sasaran. Perempuan bukan mainan. Stop salahkan korban kekerasan seksual. Siapapun bisa jadi korban. Waspadalah. Negara bertanggung jawab penuh dalam memberikan perlindungan. Akan tetapi, tak ada hukum yang sanggup memberikan keadilan bagi para korban. Buka mata, telinga, dan hati. Mari peduli dengan berbagai pelecehan seksual yang terjadi. Semoga kita dapat menciptakan kesanggupan mengundurkan kebungkaman. Ketika yang dibutuhkan adalah saling menjaga, saling membela, karena kita semua berharga. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Itu tadi penampilan dari mahasiswa sekolah vokasi berupa pertunjukan teatrikal. Pertunjukan tersebut berupa kritik sosial tentang pergaulan muda-mudi zaman sekarang yang sudah kelewat batas. Semoga dari pertunjukan tersebut kita bisa mengetahui batasan dalam pertemanan. Selanjutnya yang terakhir kita akan menyaksikan penampilan puisi tentang penentangan tindak kekerasan seksual. Dan video puisi ini juga menandai akhir dari seluruh rangkaian acara Darah Juang Festival 2021. Namun, sebelum masuk ke rangkaian acara ini, kami beserta panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa sekolah vokasi atas antusias yang luar biasa dalam mengikuti rangkaian Darah Juang Festival 2021. Terima kasih juga terhadap pihak sponsor yang sudah mendukung dari acara Dajufest tahun ini, antara lain dari Kopi Semata, Chris Bar Sushi, Sablon Juki, dan juga Natra World. Tetap semangat dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Saya Galang Restutama dan rekan saya Tisa Kavita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Darah Juang Festival 2022.
mukanya kusut banget. Paling ngegalauin doi yang tak kunjung peka. Walala. Ya ampun, bukan kali. Guys, kita kan bentar lagi lulus SMA nih. Kira-kira nanti kita bakalan jadi apa ya? Ya jadi manusia lah, masa jadi kucing. Ya ampun, maksudku tuh bukan gitu. Kalian tuh nanti waktu lulus bakalan ngambil kuliah, kerja, atau mungkin bakalan ada yang nikah nih. Gak dulu, Risa kali ya Riz. Kalau nikah jangan lupa undang kita. Aku nikah? Gak dulu. Kayak umur tuh masih kecil. Lagian ngurus diri sendiri aja belum becus, gimana ngurus rumah tangga? Ya udah, daripada kalian kebanyakan rencana terus no progress, mending kita cari informasi bareng-bareng aja nggak sih? Tumben bener nih anak, biasanya bercanda mulu. Ya kan sekarang tuh lagi mikirin masa depan, jadi harus serius dong. Masa bercanda terus? Iya deh, iya, masa depan. Semoga masa depan kita secerah teriknya matahari yang terbit dari timur. Amin. Duh Vin, capek banget nih, tugas kuliah nonstop banget. Rasanya gue pengen balik SMA lagi aja lah. Yaelah dik, semangat dikit kenapa sih? Apa perlu nih? Kamu cari penyemangat kuliah gitu? Penyemangat kuliah ya? Boleh tuh, tapi harus cantik ya, kalau nggak cantik gue nggak mau lah. Ya sabar ya dik, tunggu aja sampai lebaran kuda. Ya lah Vin, biasa aja lu, pantat kuda.
Apa sih, Vin? Itu ada tingkat kita. Jadi dia itu kemarin yang gue mintain waktu masa perkenalan kampus. Saat kita dikenalin. Jadi lo cek sendiri aja lah Instagramnya. Nanti gue kasih tau. Aku ini masih butuh waktu, Riz. Aku juga nggak mau tergesa-gesa. Dan untuk pria saling menyatukan, itu bukan hal yang mudah kan? Aku sama kamu juga masih perlu waktu buat kenal satu sama lain. Tapi, jujur Risa tuh udah nggak nyaman, Kak. Dengan semua yang udah terjadi di antara kita. Apa Risa salah? Nggak salah kok, Riz. Hubungan tanpa status ini udah yang biasa. Apalagi dengan apa yang udah terjadi antara aku sama kamu. Itu biasa banget, Riz. Teman-temanku banyak kok yang kayak gini. Santai aja lah. Pegang omonganku. Aku bakal sama kamu terus, Riz. Ya tapi kan, kakak mau nyamain kakak sama teman-teman kakak. Ya enggak dong. Maksudku, kamu ini bisa nggak nerima hubungan kita saat ini? Ya udahlah, mending pergi dari sini daripada malu-maluin di sini. Gak mau. Risa cuma minta kepastian kok, Kak. Apa susah
susahnya sih? Ya udahlah, terserah kamu, Riz. Riz, kamu kenapa? Kok kelihatannya kayak lagi sakit gitu? Enggak kok, enggak apa-apa. Cuma tadi malam ngerjain tugas aja. Emang beda ya, anak rajin tuh ngerjain tugas sampai begitunya banget. Iya dong. Kamu yakin ngerjain tugas, Riz? Coba lihat tanganmu. Gak mungkin ngerjain tugas sampai kayak gini, Riz. Enggak apa-apa kok. Tadi malam cuma bentuk meja aja. Enggak. Bohong kamu. Masa belajar bisa sampai kayak gitu? Kalau kamu ada masalah atau apa-apa tuh cerita. Kamu tuh kelihatannya lesu banget akhir-akhir ini. Beneran, aku tuh gak apa-apa guys. Cuma ya kemarin ada masalah aja sama Kak Kevin. Hah? Masalah? Kamu berantem sama dia sampai segininya, Riz? Berani-beraninya dia nyakitin kamu. Wah, lihat aja tuh orang nanti kalau ketemu ku maki-maki dia. Bener-bener soal gak tahu diri. Muka pas-pasan aja berani-beraninya nyakitin anak orang. Maksud omongan barusan apaan? Oh, jadi ini kakak tingkat yang senaknya aja sama di tingkat. Lah, terus kalau aku cutting, apa urusanku sama kamu? Wah, bacot ya lo. Udah, kalian jangan bikin keributan di sini. Nih ya, kalian tanyain aja sama temen kalian ini. Apa yang udah terjadi antara aku dan dia? Kamu udah tahu belum ceritanya si Kanisa? Wah, apa? Nih, lihat nih. Nyata banget ya aku sama dia. Aku gak mau ikut-ikutan lah, udah. Sama. Udahlah, biar ini jadi urusannya sendiri. Kita gak usah ikut-ikutan. Ntar ketularan lagi. Kalian kenapa mukanya kayak gitu? Kamu dapat kabar di kelas, Riz. Berita apa? Ini. Udah deh, Riz. Sekarang kamu urus itu berita kamu. Aku nggak mau ikut campur masalah kamu lagi. Iya, Riz. Selesaiin ya masalah kamu. Oke. Maksudmu sama teman-teman di kelas tadi apa? Cengeng amat jadi orang. Apa-apa ngadu? Aku nggak ngadu kok ke mereka. Mereka cuma salvo lihat memar di tangan aku. Bahkan aku nggak cerita apa-apa. Alah alasan. Permisi, Pak. Ya, masuk Mbak. Ya, duduk. Ada apa Mbak? Sebelumnya mohon maaf Pak, saya mengganggu waktu Bapak. Perkenalkan, nama saya Karisa. Saya di sini ingin melaporkan kejadian kekerasan yang terjadi pada saya Pak. Yang mana pelakunya merupakan mahasiswa aktif di kampus ini juga. Itu kejadiannya kapan tuh Mbak? Kurang lebih udah 4 minggu yang lalu Pak. 4 minggu yang lalu? Ya udah kelewat lama toh Mbak. Setidaknya SOP itu establish 1 minggu loh Mbak. Alah Mbak. Terus kenapa baru laporan sekarang? Saya baru berani Pak. Dari kemarin saya nahan malu. Mbaknya ini ya aneh toh. Mbaknya yang ngelakuin tindakannya sendiri, malu sendiri, terus laporan ke saya. Ya udah gini aja, ada buktinya nggak Mbak? Ada Pak. Ini untuk bukti yang kemarin saya foto. Gini Mbak, sebenarnya kalau bukti kayak gini itu juga susah Mbak. Apalagi Mbaknya sudah melewati SOP 4 minggu. Masalah ini buktinya itu bentuk fisik Mbak. Kalau di visum kan juga nggak bisa toh Mbak. Tapi Pak, Bapak bisa bantu saya kan Pak? Masalahnya dari kemarin saya dapat sanksi sosial sepihak Pak. Pelakunya bisa bebas berkeliaran, tapi saya nahan semua Pak. Saya nahan malu sama orang-orang. Iya, saya mengerti Mbak. Tapi yang ngelakuin tindakan itu Mbaknya sendiri. Tapi kalau kayak gini yang jelek juga nama kampus loh Mbak. Tapi kan nama kampus juga akan baik Pak. Kalau dari pihak kampus dapat menyelesaikan masalah mahasiswanya dengan baik. Udah gini aja Mbak,
Ini laporan saya terima dulu. Tapi nggak tahu ke depannya mau gimana karena tadi SOP sudah kelewat. Ini saya terima dulu, mbaknya boleh keluar. Nanti saya hubungi lagi. Silahkan keluar, mbak. Ya udah Pak, kalau gitu saya permisi. Terima kasih. Dari mana saja kamu? Ya dari kerjalah. Memangnya dari mana lagi? Alah, tidak usah bohong. Saya tahu selama ini kamu punya selingkuhan kan? Kamu masih berhubungan kan sama janda genit itu? Ayo ngaku. Apa maksudmu? Asal kamu tahu saja, selama ini saya pergi pagi pulang malam hanya untuk mencari nafkah keluarga ini. Memangnya kamu punya bukti? Bukti kamu bilang? Ini buktinya. Kamu jahat, Pak. Kamu sudah mengkhianati saya. Lah. Kamu itu jangan mengada-ada. Itu kan cuma pesan biasa. Sudahlah. Saya capek. Saya mau tidur. Pesan biasa kamu bilang? Mana ada pesan biasa yang isinya pakai sayang-sayangan seperti ini? Pokoknya kamu tidak boleh tidur di rumah ini sebelum kamu mengakui perselingkuhan kamu itu. Baik. Saya akan pergi dari rumah ini. Kamu jangan pernah kembali lagi ke rumah ini. Jangan pernah. Keluarga ini. Memangnya kamu punya bukti? Bukti kamu bilang? Ini buktinya. Kamu jahat, Pak. Kamu sudah mengkhianati saya. Lah. Kamu itu jangan mengada-ada. Itu kan cuma pesan biasa. Sudahlah. Saya capek. Saya mau tidur. Pesan biasa kamu bilang? Mana ada pesan biasa yang isinya pakai sayang-sayangan seperti ini? Pokoknya kamu tidak boleh tidur di rumah ini sebelum kamu mengakui perselingkuhan kamu itu. Baik. Saya akan pergi dari rumah ini. Kamu jangan pernah kembali lagi ke rumah ini. Jangan pernah. Astuti, karya Lusti Malal. Astuti, lebam dan nyeri di tubuhmu, nanah dan keringat di sekujur tubuh, biru kelabu bengkak di bibirmu. Suaramu yang rintih dan ngilu menceritakan kejadian yang kau alami di depan mereka. Sahabatku itu hendak meniti pagi dengan modal tenaga sepiring nasi dan ikan nasi gembul, menelusuri jalan menuju pabrik, berkalung doa dan harapan. Akan tetapi, segerombolan orang tiba-tiba muncul. Matanya kejam, melototi Astuti. Tangan mereka kasar mengacak rambut, wajah, dan tubuhnya. Sekuat tenaga melawan, sekuat itu pula ia menindih. Serak suaranya menjerit. Matanya ditonjok, bibirnya dibungkam. Kini kau mencari adil dan setara di antara bukti yang tersisa di tepi telaga. Kepada mereka kau memohon melapor di antara tumpukan kasus-kasus orang miskin di luar sana. Mereka menghujatmu dengan pertanyaan konyol, bukan menelusuri bukti dan lebam di sekujur tubuh. Tuti, oh Astuti, kau lelah
dan sedih, juga sesak dan terdesak. Mari buka mata, ulurkan hati untuk tuti yang lain.